Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membungkus aplikasi atau lain yang sudah kita bikin. Kalau di sebelumnya kita sudah membuat kontainer atau Docker image ya dari produk app ya, produk app. Selanjutnya kita akan membuat yang mana kemarin seperti ini ya, ininya ya. Kita sudah bisa mengakses produknya ini ya. Nah, ya, hanya dengan menjalankan kontainernya ya, teman-teman atau ya teman-teman semuanya bisa lihat misal Docker VS ini dia sudah berjalan ini gitu ya pada port 5000 ini ya. Jadi untuk produk app. Selanjutnya kita akan coba bikin image untuk review app di sini. Ya, di review app itu sebenarnya sedikit sekali hanya cuman satu ya file ini ya. Jadi gimana file ini itu kita bisa bungkus ya ke dalam suatu file ini gitu ya. Image gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus tambahkan ini ya, pada app run ini itu kita harus tambahkan hostnya agar bisa diakses di luar kontainer nanti ya. Jadi hostnya kita eh, berubah menjadi 0000 ya, sehingga dia bisa lebih global diakses dari mana saja gitu ya, dari komputer lokal gitu ya, dari cloud, dari apa gitu ya dan sebagainya. Nah, kita akan hampir mirip seperti pada pada apa tadi ya sebelumnya ya, produk app ini tadi ya. Di sini kita punya Docker file ya, hampir sama ya. Kita akan gunakan base image terlebih dahulu, bikin set working directory dan sebagainya gitu ya, sampai kita akan menjalankan aplikasinya tadi. Jadi teman-teman kita bisa gunakan eh, ya, karena kita pakai Python ya, maka kita bisa gunakan base image-nya adalah Python gitu ya. Python-nya nanti teman bisa cari ya, ada versi 38, 39, 311 dan sebagainya. Mau yang slim atau yang standar dan sebagainya. Ya. Jadi kita coba bikin hal yang sama persis dengan ini. Ya. Kita akan membuat file di dalam review app-nya ini adalah Docker file. Docker file. Oke, di Docker file ini kita harus punya base image-nya. Di mana base image-nya itu ya, teman-teman bisa refer ke sini ya. Ke sebentar sini ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa cari aja Python. Python gitu ya. Jadi tergantung, bisa jadi Python itu karena banyak versi ya. eh, Kita bisa pilah-pilah gitu ya. Ya ini ya, ini versi misal ada yang versi ini slim, eh, ada versi 3.9, ada versi 3 dan sebagainya nanti ya. Teman-teman bisa lihat-lihat, cari-cari ya. Teman-teman bisa melihat ukurannya juga gitu ya. Karena misal nggak terlalu spesifik, kita memerlukan semua ininya ya, fitur-fiturnya kita ambil yang kecil-kecil gitu. Misal Alpin ini tadi yang kecil-kecil ya, ukuran-ukurannya ini ya. Oke, ada juga slim, yang slim gitu ya, mungkin dia agak besar ya, dan seterusnya. Ini nah, kita bisa, yang dipakai ini aja sih, nah pakai ini aja. Mungkin ini yang kita pakai ya, Python ini kita copy ya, Python 3.9 slim ini ya. Jadi kita tambahkan, aku tulis from Python 3.slim. Jadi sebagai base image-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat working directory terlebih dahulu ya. Jadi kita akan membuat folder ya, create working directory ya. Kita bisa menggunakan workdir slash app gitu ya. Atau kita bikin folder atau directory namanya app di bawah root secara langsung gitu ya. Slash itu maksudnya root ya gitu ya. Jadi kayak kayak folder paling atas, hierarki yang paling atas gitu ya. Selanjutnya kita copy semua file ya. Kalau di Node.js tadi itu kan ada node app dan node module yang mana kita nggak copy semuanya ya. Ya, tapi kalau di Python ini misal kita punya beberapa file penting dan itu mau di copy semuanya, kita bisa copy all file ya. Kita bisa menggunakan perintah copy ya. Yang di copy apa? Yang di copy adalah semua yang berada di folder sekarang, folder ini ya, di sini ya, folder review app itu ya. Nah, kemudian kita copy ke dalam app gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan install dependensi gitu ya. Kalau tadi di main di sini ya, eh,
di sini tadi ya. Nah, ini ada install dependensinya ya, npm install. Nah, kita gunakan namanya pip install gitu ya, pip install. Jadi kita copy atau install dependensi, dependencies ya. Kita bisa gunakan run pip install gitu ya. Install apa gitu ya? Misal karena kita pakai Flash kita bisa seperti ini. Kemudian atau apapun gitu ya. Atau kita juga bisa membuat file namanya adalah requirement.txt gitu ya. Requirement.txt di sini tujuannya untuk menyimpan package-package yang akan install gitu. Jadi kalau cuma satu ya kita bisa langsung install di sini ya, pip install nama library-nya ya. Tapi kalau banyak ya kita perlu membuat ini gitu ya, namanya adalah file namanya requirements.txt gitu ya. Jadi requirements.txt itu nanti dia akan menyimpan ininya gitu, apa tuh namanya, package-nya gitu ya, package-nya atau library-nya gitu ya. Kita juga bisa spesifikkan versinya gitu, karena kalau kita nggak spesifikkan dia akan menginstal yang latest gitu ya, yang paling akhir. Nah, misal kita ingin menggunakan Flash yang misal versinya adalah 3.0.2 gitu. Ya, misalnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini misal pip install Flash gitu ya. Nah, di sini ya kita bisa melihat versinya ya. Nah, versinya sekarang adalah 3.0.2. Ya berarti yang terbaru ya, terbaru. Ya, kemudian kita bisa pilih-pilih ya sebenarnya ya. Bisa mau pakai versi 2 atau 3 dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa misal tambahkan package yang lain gitu ya. Misal ada namanya watchdog gitu ya. Watchdog gitu ya. Kemudian kita misal pakai versi 4.0 ya. Ya karena biasanya ketika dia bawaan flash sendiri itu mungkin ada yang nggak kompatibel dan sebagainya. Ya poinnya adalah kita bisa define di sini gitu ya. Mana sih package-package yang digunakan dan versi-versi yang memang saling kompatibel gitu ya. Oke, dan seterusnya ya. Mungkin kita coba bikin ini dulu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, watchdog. Jadi watchdog itu adalah oke ya. Oke ya. Ini ada perintah-perintahnya ya, dan penjelasannya ya. Ya, silakan teman-teman bisa masukkan gitu ya, coba dan sebagainya. Ada library misal yang lain, misal request gitu ya. Misal kalau kita butuh versi berapa atau kita bisa menggunakan yang latest gitu ya. Ya, misal seperti ini saja ya. Kemudian kita coba jalankan, kita coba jalankan perintahnya run pip install min-r requirements seperti ini ya. Requirements.txt ya. Requirements.txt ya. Oke, selanjutnya jadi dia akan menginstal semua library package yang ada di requirement.txt tadi ya. Kalau di Node.js tadi ada di package JSON tadi ya. Kalau ini kita taruh di requirement.txt. Kemudian kita expose tadi ya, portnya, expose portnya adalah tadi 5003 ya. Kemudian kita jalankan eh, menggunakan perintah cmd gitu ya. Kemudian kita gunakan perintah Python app.js. Mungkin nggak namanya app.js tadi. Review.py. Eh, Review.py. Jadi habis diinstal base image-nya, Python-nya, kemudian bikin working directory-nya di app, copy semuanya ke app, jalankan requirement, kemudian jalankan. Jadi kayak kita jalankan Python review.py gitu sih. Oke, sudah seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini kita sudah siap untuk build gitu ya. Kita build. Cara buildnya eh sama saja sih seperti ininya ya. Sebelumnya ya. Apa tuh namanya? Gunakan perintah namanya docker build gitu ya. Oh ya, satu lagi kalau teman-teman terkait requirement ini ingin tahu sebenarnya library yang kita pakai di Python itu apa? Kita bisa gunakannya adalah pip.
pip freeze gitu ya. Kalau kita jalankan, dia akan menampilkan semua dia akan menampilkan semua apa tuh namanya semua ini ya semua ini ya semua ini ya package apa versinya berapa dan sebagainya ya banyak dan sebagainya kita juga pilih-pilih gitu misal kita ingin tahu flash yang kita pakai bawaan ini adalah hmm, deep freeze grab flash gitu misal ya. Oke, jadi dia akan hanya menampilkan oh flash yang dipakai adalah flash yang 3.2.0. Kayak gitu sih mas saya ya. Jadi kita bisa tahu dengan perintah pip freeze. Pip freeze itu menampilkan semua package yang sudah diinstal serta versinya. Grab flash itu maksudnya filter yang ada nama flashnya gitu misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba build dari image ini gitu ya. Kita menggunakan Docker. Kita keluar dulu ya dari product app ya. Masuk ke review app ya. Kemudian kita gunakan perintah docker build minte kemudian namanya misal adalah review app ya. Review app versinya adalah satu kayak gitu ya. Oke, ini sampai seperti tadi. Jalankan. Oke, dia akan build image ya, image dari aplikasi kita ya. Oke, sekarang kita berada di posisi install requirement-nya. Ya, oke, udah selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat Docker PS, Docker Image, ya dia ini sudah ada review app ya. Nah, ukurannya kecil ya, karena kita pakai yang slim tadi ya, ininya ya, slim tadi ya, cuma 138 gitu ya. Misalnya kita akan coba bikin kontainer. Ya, tadi sudah ada satu kontainer yang jalan ya ini ya. Sekarang kita akan coba bikin lagi. Namanya adalah bebas ya kita bisa kasih nama atau bisa enggak ya. Ya kita gunakan perintah docker run minde biar jalan di background mimp portnya adalah tadi 5003 kemudian mapping ke 5003 kemudian nama image-nya tadi adalah product app V1 seperti ini ya. Kita juga bisa kasih nama name gitu ya, itu juga boleh ya. Name apa gitu ya. Jadi custom namanya ya. Tapi gini aja udah cukup kalau kita jalankan. Oke, kita coba cek Docker PS. Nah, dia sudah berjalan ya di port 5003 di sini 5003 ya. Statusnya app-nya 2 detik yang lalu ya. Kita coba review itu ada dua ini ya. Ada dua ini ya. Oke, kalau kita lihat review dulu ya, kita mungkin bisa masuk di browser ya. Di sini tadi kita ganti port 2003 reviews. Oke, ini sepertinya ada error. Eh, oke, ini tidak jalan karena salah ya, salah bikin image-nya. Gunakan image-nya ini image yang kita pakai itu malah produk app ya. Seharusnya bukan produk apps ya, tapi review app gitu harusnya ya. Salah ini ya. Ini di port eh, oke, kalau misal kita coba ini jadinya bukan review tapi produk gitu ya. Produk di port 5003 produk app 5000 5000 ini ya. Oke, nah kita mungkin ini kita hapus dulu aja. Kita hapus dulu ini, kita nggak pakai ini ya. Kita coba stop 02. Ah ya ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Oke.
Oke, kontainernya di stop dulu ya karena salah bikin kontainernya ya. Docker PS. Oke ya. Kita akan coba jalankan lagi perintahnya. Bukan product app ya, bukan product app tapi harusnya adalah review app. Review app. Oke, kita jalankan. Oke, Docker PS. Nah, ini coba saya klik dulu. Docker PS. Oke, kenapa ya ini ya? Ini kayaknya ada yang salah. Oke, ini kenapa? Bentar, product apps, review apps-nya itu dia nggak jalan ya. Oke, oke sebentar ya. Docker, kita coba jalankan ulang. Kita coba jalankan ulang, tapi tanpa ada window-nya dihapus ini. Window-nya dihapus. Misal kita taruh di port, misal port 7 gitu ya, 5007 gitu ya. Kita coba jalankan. Kan open file review.py, no such, oh nggak ada filenya. Reviews. Oke, ini salah ya, bukan review ya, tapi reviews ya harusnya ya, namanya salah. Seperti ini ya, save ya, diupdate itunya, apa tuh namanya filenya ya, reviews. Oke, karena ada perubahan di Docker filenya, kita build lagi ya. Oke, kita build lagi. eh, Build review app ya. Ini kita jalankan ulang ya. Oh, sorry, ininya harus sesuai berada di folder review app ya. Oke, cd review apps ya. Kita jalankan ulang. Oke, dia akan lebih cepat ya karena sebelumnya sudah jalan ya. Oke, nah udah selesai. Sekarang kita akan coba bikin kontainernya ya. Kita lihat dulu Docker PS di sini. Oke, kita coba jalankan tadi perintah Docker Docker run ya, Docker run. Oh, kita langsung jalankan di background saja ya, atau kita nggak jalankan di background nggak apa-apa sih. Misal kita, oke, min p ya, nggak perlu ada min d gitu ya, biar kita tahu dia jalan atau enggak. Di port 5003 kita coba jalankan. Oke, ada error di sini ya kodenya ya. Harusnya ada komanya ini di sini. Oke, di reviewsnya ini salah. Ini salah ya codingannya. Ini harusnya dikasih koma di sini. Oke, ya kan ada perubahan di codingnya, ya kita harus build lagi ya. Oke, oke. Nah, oke nih kita cek lagi ya. Run lagi ya. Docker run minp port 5003. Semoga nggak bermasalah. Ah, oke ya. Dia muncul seperti ini karena kita nggak jalanin di background ya. Karena dia nggak jalan di background ya. Jadi kalau kita lihat eh, bikin baru ya, bikin terminal baru, ya, ini yang tadi ya kita nggak bisa pakai lagi di sini ya, karena dia lagi jalan prosesnya, nggak di background dia jalannya. Clear cd review, kita bisa langsung lihat Docker image, Docker PS ya. Nah, dia jalan 25 detik yang lalu ya, dia jalan di 5003. Ya, oke kita coba ya. Ini kita 5003 reviews. Nah, udah masuk nih ya. Oke. Nah, cukup nih ya. Kalau kita tampilkan review di produk satu, dia akan menampilkan produk satu saja.
Oke, kita bisa coba ya, mungkin di Postman juga sama ya, di port 5003, semua reviews, dia akan menampilkan semua reviewnya ya. Nah, tapi kalau kita di sini kita stop ya, Docker stop ininya ya, 3 digit awal nih ya, 2E1 atau kita tulis ininya namanya 2E1 enter. Docker PS dia udah nggak jalan ya. Kalau kita coba masuk di sini, kita jalankan ulang. Nah, dia ini gitu ya. Ya nggak bisa gitu ya, karena nggak jalan servisnya. Ya, tapi kalau kita jalankan lagi Docker start 2E1, oke. Kalau sekarang kita refresh lagi di sini, jalankan lagi, dia akan dapat. Ya, kalau berdasarkan ID, ini kita juga bisa dapat. Ya, ini. Kalau misal ternyata nggak ada ID-nya, kalau kita jalankan, ya dia not found gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, berhasil ya. Jadi layanan review ini ya kita sudah bikin image-nya dan kita bisa bikin kontainer dari sana dan dia udah berjalan ya. Jadi kita cukup cukup jalankan eh, kontainer yang dibikin aja gitu ya. Jadi image apa, sorry, kontainer apa gitu ya. Apakah dia lain A, B, C dan sebagainya. Tanpa kita harus sebenarnya menginstal di production itu menginstal bahasa-bahasa pemrograman, database dan sebagainya. Kita cukup install Docker dan kita pindah aja image tadi ya. Kita kita ini aja gitu ya. Kita pakai aja gitu ya image tadi, langsung kita jalankan. Artinya kita akan bisa langsung jalankan layanan ini secara langsung. Oke, terima kasih itu saja ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.